Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Pertama kalinya kami mengetes mobil di tengah hujan salju. Tapi ini adalah mobil yang menarik karena ini akan meramaikan pasar kendaraan elektrik di Indonesia di awal 2023. Dan mobil ini bisa menjadi pesaing serius dari Toyota BZ4X. Karena menurut keterangan yang kami dapat dari Volvo Indonesia, Volvo C40 Recharge ini akan dijual tidak sampai 1,5 miliar rupiah, tapi dengan spek yang mengagumkan. Sekarang kita lihat dulu. Kita sebelum bicara spek, kita bicara dulu dari desainnya. Jadi XC40 Recharge ini adalah versi crossover coupe dari Volvo XC40 Recharge. Jadi mereka satu basis, tapi Anda bisa lihat nih kalau dari samping. Kalau dari samping sini Anda bisa lihat. Tolong ke sini videografer cabang Swedia. Kami di Swedia sekarang. Anda bisa lihat atapnya yang melandai seperti ini karena ini adalah versi crossover yang lebih fun, lebih memancing anak muda untuk mengendarai mobil ini. Namun spek yang dimiliki sungguh mengagumkan. Seperti Anda bisa lihat di sini tidak ada untuk mengisi bahan bakar karena hanya ada charger karena ini full elektrik. Tapi dia memiliki tenaga 408 HP dan menggerakkan ke 4 roda. Jadi dia sudah all wheel drive 408 HP serta dia juga memiliki baterai yang cukup besar 78 kWh yang diklaim Volvo bisa membawa mobil ini range totalnya itu di atas 400 km. Wow, itu adalah sebuah hal yang menarik untuk sebuah mobil elektrik yang dengar-dengar akan dijual di bawah 1,5 miliar rupiah. Semoga saja benar karena kita tahu Toyota BZ4X itu dijual seharga 1,3 miliar rupiah tapi hanya memiliki tenaga 200 HP, sedangkan mobil ini tenaganya 2 kali lipatnya. Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap. Karena sudah pasti di bawah sini tidak ada mesin. Dan ini adalah sebuah mobil elektrik, artinya yang Anda akan temukan di sini adalah bagasi depan. Nah, di sini ada bagasi depan dan ini masih bisa untuk 31 liter barang. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Anda bisa lihat bahwa Volvo yang dulunya cenderung kaku, cenderung konvensional, sekarang mereka melakukan hal yang luar biasa dalam hal desain. Anda bisa lihat ini lampu memang masih mengikuti ciri khas Volvo ya, seperti shield di kiri dan di kanan, dan di sini kalau Anda bisa lihat dia lampunya ini mirip dengan indikator pengisian baterai di sini, dan ini sangat-sangat landai. Memang terlihat keren, tapi ada satu kekurangannya. Ketika Anda hujan, ini sayangnya tidak ada air. Ini bisa air itu jatuh ke bawah sini, tapi nggak masalah karena ini tampilannya keren sekali. Sudah jelas tidak ada knalpot di bagian bawah, dan ini kalau Anda lihat di sini ada spoiler kecil, dan di sini. Nah, ini detailnya juga sangat unik. Ada 2 tonjolan di kanan dan di kiri. Secara overall desain dari Volvo C40 ini sangat menarik, apalagi kalau kita lihat bagian depan. Karena dia sebuah mobil elektrik, dia tidak lagi menggunakan grill. Jadi grillnya ini ditutup untuk aerodinamika yang lebih baik. Serta Volvo C40 Recharge ini dibuat ketika Volvo sudah berkomitmen untuk lebih ramah terhadap lingkungan. Jadi ini adalah salah satu Volvo pertama yang tidak lagi menyediakan option kursi dari kulit binatang. Tapi mereka ada yang benar-benar mirip kulit, yaitu namanya Nordico Leather.
dan itu tidak ada binatang yang terbunuh sama sekali di bahan tersebut, dan membuat mobil ini lebih ramah lingkungan dan banyak sekali hal-hal yang bisa di-recycle di dalam mobil ini. Nah, sekarang kita lihat ke bagian dalam. Ini videografer cabang Swedia, tolong dari sebelah sana. Oke. Nah, ini yang saya bilang. Jadi ini adalah Nordico leather. Oh, salju semua. Oke, ini adalah Nordico leather. Sama seperti kulit, tapi dia tidak menggunakan kulit binatang sama sekali. Dan kalau kita lihat bagian dalam, ini hal yang paling menarik dari Volvo C40 Recharge adalah ini. Jadi ini bukan sembarang bukan sembarang pahatan, tapi ini adalah topografi map. Jadi topografi map itu peta yang bisa membedakan ketinggian dari national park yang ada di Swedia. Jadi Swedia itu terkenal dengan alamnya, dan mereka mengambil satu potongan topografi untuk diletakkan di C40 Recharge ini, dan ini akan menjadi signature untuk di 40 series. Jadi C40, XC40 itu akan ada topografi map dari landmark yang menjadi kebanggaan Swedia. Kemudian di sini karena dia basisnya dari XC40 ya, jadi sama infotainment sistemnya. Infotainment sistemnya kadang-kadang agak lambat, tapi banyak hal yang bisa diatur dari sini, serta posisi berkendara. Nah, dia bisa ergonomis, dia bisa tilt dan teleskopik yang cukup jauh, jadi posisi berkendaranya enak. Ada wireless charging, ada tempat penyimpanan, sama satu yang unik dari mobil ini. Ketika Anda punya barang yang mau dibuang, dia ada tempat sampahnya di sini. Buang di sini, dan kalau udah selesai tinggal nanti dibuang keluar. Oke, sekarang kita mulai berjalan dan kita akan melewati pedesaan-pedesaan di Swedia, dan saya senang mereka menyediakan kendaraan tes untuk kami ini yang versi all-wheel drive, karena selain all-wheel drive, sebenarnya Volvo C40 Recharge ini juga memiliki varian two-wheel drive. Yang two-wheel drive itu tenaganya di 231 HP, tapi masalahnya untuk jalur yang licin seperti ini karena sedang hujan salju, maka all-wheel drive itu akan menjadi sangat bermanfaat. Dan kalau all-wheel drive itu masuk ke Indonesia, itu jadi akan sangat menarik, karena pesaing dari mobil ini yang juga all-wheel drive dan tenaganya besar itu adalah Kia EV6, yang walaupun mungkin tidak banyak jumlahnya dijual, tapi dijual di Indonesia dengan harga sekitar 1,3 miliar rupiah. All-wheel drive juga, tapi Kia EV6 tenaganya itu di 300-an HP, sedangkan mobil ini tenaganya di 408 HP. Klaim dari Volvo, mobil ini bisa melaju 0-100 km per jam dalam 4,7 detik. Jelas saya nggak bisa ngetes sekarang karena jalanannya licin. Bahkan kami juga memakai studded tires, jadi ban yang ditusuk paku supaya gripnya lebih bagus di salju. Jadi nggak akan mungkin untuk bisa mengetes di sini. Tapi kita coba aja gimana rasanya kalau kita gaspol. Satu, dua. Ini jalan licin banget, tapi karena sistem all-wheel drive dan mungkin pakai studded tire, jadi gripnya bagus. Tapi ada spin sedikit dari keempat roda, tapi semuanya masih termanage dengan sangat baik. Wah, ini sangat menarik. Tenaga 408 HP itu nggak main-main, dan 0-100 dalam 4,7 detik. Itu artinya di regionnya sports car yang serius. Mobil ini nggak enteng karena dia sebuah mobil listrik, dan dia baterainya juga besar, 78 kWh, dan dia memiliki bobot 1.800 kg. Bobot yang besar di satu sisi akan mempengaruhi handling tentu saja, tapi handling dari mobil ini terbantu karena baterai itu diletakkan di bawah sehingga menurunkan center of gravity. Tapi satu efek positif dari mobil yang
berat adalah dia terasa lebih mantap ketika di jalan dan mencun suspensinya lebih mudah untuk mobil yang bobotnya berat. Jadi terasa bantingannya memang tidak empuk-empuk banget yang Anda expect dari sebuah Volvo tahun 90-an ya, seempuk itu tidak. Tetap ada rasa kakunya, tapi dia terasa dewasa dan melewati daerah-daerah pedesaan Swedia seperti ini, bantingannya terasa sangat nyaman untuk sebuah crossover. Kalau handling, kebetulan kita nggak ada test track untuk handling. Wah, itu bodinya jadi mobil tuh sigap, tapi karena ini jalannya licin jadi ada gesernya dikit gitu. Mungkin bagusan nanti saya ngetes handlingnya ketika di Indonesia saja. Dan ini juga sekalian saya tes konsumsi listriknya berapa. Jadi nanti mungkin di beberapa impresi berikutnya saya akan beritahukan ke Anda berapa konsumsi listrik mobil ini. Satu yang tidak perlu Anda khawatirkan dari sebuah Volvo adalah faktor keselamatannya. Karena berpuluh-puluh tahun, hampir 100 tahun, Volvo itu selalu hebat dalam masalah keselamatan. Bahkan di tahun 59 mereka membuat seatbelt 3 titik dan tidak mematenkannya supaya seluruh dunia bisa memakainya. Kemudian mobil Volvo itu bahkan banyak dibilang oleh netizen kita sebagai tank berwujud mobil karena saking kuatnya itu mobil dan saking amannya, dan tidak berbeda dengan C40 Recharge ini. Sebelum mobil ini diluncurkan, C40 Recharge ini sudah ada kira-kira 150 kali di crash test oleh Volvo di fasilitas crash test mereka sendiri sebelum mobil ini meluncur. Bayangkan 150 kali crash test, dan setiap crash test 600 meters, take the exit on the right. Setiap crash test di luar harga mobilnya itu akan menyedot biaya sekitar $500 miliar sekali crash test. Bayangkan 150 kali crash test dikali $500 miliar, artinya sekitar $75 miliar dikeluarkan hanya untuk menghancurkan mobil ini untuk memastikan keselamatannya luar biasa. Makanya di C40 Recharge ini keselamatannya faktor keselamatannya bukan hanya sekedar airbag, crumple zone, hal-hal biasa yang ada di mobil lainnya, tapi mereka juga mengklaim bahwa untuk baterai itu juga mereka memiliki cangkang sendiri yang menambah keselamatan pada saat tabrakan, sehingga baterai itu lebih aman posisinya ketika terjadi benturan yang keras. Ya nggak heran makanya mobil ini dapat bintang 5 Euro NCAP karena sudah dites dulu di fasilitas crash test mereka. Tapi memang ada satu hal yang cukup mengganggu di mobil ini. C40 Recharge ini memang hanya tersedia dalam varian full elektrik, tidak ada internal combustion engine sama sekali. Tapi basis dari mobil ini adalah XC40, yang mana XC40 itu adalah mobil internal combustion. Alhasil masih ada channel untuk menyalurkan drive shaft ke belakang. Jadi Anda bisa lihat bahwa di konsol tengah ini juga ada tidak sebebas mobil listrik yang didesain dari awal sebagai mobil listrik. Kemudian di tempat duduk belakang juga ada channel yang tinggi, yang mestinya kalau mobil itu sudah dibuat platformnya dari awal sebagai mobil listrik, mestinya itu tidak ada. Jadi dalam hal space, dalam hal kelegaan kabin, mobil ini sebenarnya bisa lebih maksimal lagi leganya kalau memang didesain dari awal sebagai mobil listrik. Tapi tidak, C40 Recharge walaupun hanya tersedia dalam varian listrik, tapi dia tetap memiliki basis dari mobil internal combustion engine. Sebenarnya itu mirip dengan Toyota BZ4X yang dia memiliki basis dari Toyota RAV4 yang juga sebuah mobil internal combustion engine. Tapi entah kenapa ya, walaupun sekarang sudah banyak mobil merek lain itu yang faktor keselamatannya luar biasa, ketika berada di balik kemudi sebuah Volvo tuh rasanya aman gitu. Rasanya tuh kita lebih safe. Ya mungkin itu karena reputasi yang terbangun selama puluhan tahun yang membuat rasa safe itu ada di mobil ini. Walaupun saya yakin rival-rival dari Volvo ini juga pasti memiliki faktor keselamatan yang baik.
Oke, sekarang kita sudah berjalan lebih dari 100 km dan kecepatan rata-ratanya 47 km per jam. Dan di MID tercatat bahwa konsumsi listrik dari C40 Recharge ini adalah 4,2 km per kWh. Artinya dalam hal konsumsi listrik, mobil ini tidak bisa dibilang hemat. Sebagai perbandingan, angka itu artinya mirip dengan Tesla Model 3 Performance. Sedangkan kalau misalnya dibandingkan dengan Hyundai Ioniq 5 misalnya, Hyundai Ioniq 5 itu bisa 6,5 sampai 7 km per kWh. Ya, walaupun tenaganya lebih kecil. Kenapa konsumsi listriknya itu agak boros? Karena mobil ini menggunakan sistem all-wheel drive, di mana ada 2 motor yang harus disuplai listrik. Tapi 4 km per kWh itu tetap sangat-sangat menarik apabila kita bandingkan dengan mobil bensin. Karena artinya 1 kWh itu kan harganya sekitar Rp1.600. Itu bisa menempuh 4 km. Nah, bayangkan kalau misalnya kita bahan bakar oktan 98 yang kira-kira hampir Rp16.000. Artinya kalau Rp16.000 itu bisa dibelikan 10 kWh. 10 kWh bisa melajukan mobil ini 42 km. Jadi dengan harga 1 liter bensin oktan 98, mobil ini bisa melaju 42 km. Nggak jelek kan buat sebuah Volvo? Dan sama seperti mobil listrik lainnya, mesinnya tanpa suara, tanpa getaran, torsinya instan. Dan mobil ini akan sangat praktis kalau misalnya Anda memang tinggal di rumah, karena Anda tinggal mengecharge mobil ini ketika di malam hari, besoknya sudah penuh, begitu seterusnya. Dan range mobil ini di 400-an kilometer, itu artinya lebih dari cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak punya charging station di rumah atau kita tinggal di apartemen? Ya, Anda bisa ke SPKLU, dan mobil ini punya kemampuan untuk menerima listrik hingga 150.000 watt. Walaupun sekarang di Indonesia masih 50.000 watt, tapi nggak lama lagi kita akan punya charger yang 200.000 watt, dan mobil ini bisa menerima 150.000 watt. Dan ketika di charge dengan 150.000 watt, mobil ini bisa 0 sampai 80% itu hanya dalam 28 menit. Oke, video kali ini memang first drive, bukan test drive lengkap, karena kami hanya punya waktu setengah hari dan tidak bisa menempuh jarak yang jauh, dan kami masih membutuhkan untuk mengetes mobil lagi ini nanti di Indonesia setelah unit testnya tersedia, untuk bisa lebih akurat menilai mobil ini, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi listrik aktualnya di Indonesia, apa kelebihannya, apa kelemahannya. Tapi itu nanti pada saat mobil ini masuk di Indonesia di bulan Maret 2023. Tapi kalau benar informasi yang saya dapatkan dari Volvo bahwa yang masuk adalah yang versi all-wheel drive 408 HP dengan harga di bawah 1,5 miliar rupiah, ini akan menjadi sangat menggoda untuk Anda yang ingin beralih ke mobil listrik, tapi ingin mendapatkan rasa premium, ingin mendapatkan keamanan yang superior, serta mendapatkan tenaga yang tidak kalah dengan sports car yang serius. Ini adalah mobil yang sangat menarik bila bisa dijual oleh Volvo Indonesia di bawah 1,5 miliar rupiah. Tapi kalau kita hitung 4,2 km per kWh dan baterai mobil ini adalah 78 kWh, maka range-nya sebenarnya mungkin 300 km lebih sedikit saja gitu. Jauh di bawah klaim mereka yang sampai 400-an kilometer. Tapi mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama, sekarang nih saya berkendara di cuaca yang sangat dingin, minus 5 derajat Celcius kita kira-kira, dan artinya ada listrik yang terpakai untuk sistem pemanas mobil ini. Lihat, saya bisa dengan nyaman pakai baju seperti di Indonesia karena ada sistem pemanasnya dan itu menyerap listrik. Kemudian jalan yang kami lewati itu cenderung seperti jalan tol di Indonesia yang hampir tidak ada stop and go. Jadi kemungkinan listrik yang didapatkan dari sistem regeneratif itu juga lebih sedikit. Makanya kami penasaran
berapa konsumsi aktualnya nanti ketika di Indonesia. Tapi kami prediksi ketika di Indonesia itu mestinya bakal lebih hemat. Beda ya emang rasanya nyetir di tengah salju seperti ini. Indah sekali. Tapi ada sedikit kekhawatiran licin apa enggak ya. Untungnya all wheel drive yang ini. Nggak pernah nemuin pemandangan seperti ini di Indonesia. Walaupun di banyak hal Indonesia memang sangat indah pemandangannya, tapi selalu menarik mengetes mobil baru di negara asalnya dalam kondisi bersalju seperti ini. Ya, jadi begitu hasil test drive kami ke Volvo C40 Recharge ini. Tidak sabar rasanya menunggu mobil ini hadir ke Indonesia. Karena kalau benar-benar harganya di bawah 1,5 miliar dengan all wheel drive, dengan 408 HP, dengan 0 sampai 100 km per jam dalam 4,7 detik, ini adalah akan menjadi salah satu mobil listrik yang value for money-nya paling baik. Kita tunggu sampai bulan Maret 2023 kira-kira akan hadir di Indonesia. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Follow Instagram kami di sini. Kemudian main-main ke website kami di www.autodriver.com dan download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Banyak.